ada satu kali itu saya masuk ke bagi bonus besar. SEA Games 2025 yang semestinya menjadi panggung perayaan prestasi olahraga justru meninggalkan luka dan polemik berkepanjangan di Malaysia. Ajang multi-event terbesar di Asia Tenggara itu tidak lagi dikenang karena deretan podium atau catatan waktu gemilang para atlet, melainkan karena satu persoalan sensitif yang kini terus disorot publik. Janji bonus yang belum juga terwujud. Sorotan tajam perlahan mengarah pada satu nama yang berada di pusat pusaran kritik, yakni Tunku Mahkota Johor atau TMJ. Sosok yang sebelumnya tampil percaya diri dengan janji penghargaan besar bagi atlet berprestasi, kini justru harus menghadapi gelombang pertanyaan, tuntutan, dan kekecewaan dari mereka yang telah berjuang membawa nama negara. Usai SEA Games berakhir, suasana di internal olahraga Malaysia berubah drastis. Euforia kemenangan perlahan memudar, digantikan dengan kegelisahan dan tanda tanya besar. Para atlet yang sebelumnya berjuang habis-habisan di arena pertandingan mulai mempertanyakan satu hal mendasar. Kejelasan bonus yang sejak awal digaungkan dengan lantang. Nada bicara mereka pun berubah. Tidak lagi penuh semangat, melainkan syarat kekecewaan dan rasa tidak pasti. Bagi para atlet, bonus bukan semata persoalan nominal. Lebih dari itu, bonus dipandang sebagai bentuk penghargaan, pengakuan, dan keadilan atas pengorbanan yang telah mereka berikan. Mereka merasa telah menuntaskan tanggung jawab di arena. Namun, janji yang datang dari pemangku kebijakan justru terasa menggantung tanpa kepastian waktu. Tekanan terhadap TMJ pun semakin besar, baik dari internal atlet maupun dari opini publik. Puncaknya terjadi ketika TMJ harus memberikan klarifikasi dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung dengan suasana serius. Dalam pembelaannya, TMJ menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat mengingkari janji. Menurutnya, pemberian bonus tidak bisa diputuskan secara sepihak, melainkan harus melalui pembahasan resmi, mekanisme administratif, serta persetujuan struktur olahraga dan kebijakan negara. TMJ meminta waktu untuk menghitung, membahas, dan mencari skema terbaik agar bonus tersebut dapat direalisasikan. Ia menekankan bahwa sistem birokrasi negara tidak sesederhana pengumuman spontan di tengah kompetisi. Namun, penjelasan tersebut tidak sepenuhnya mampu meredam kecewaan atlet. Justru di titik inilah perbandingan dengan Indonesia mulai mencuat dan semakin memperkeruh suasana. Di saat atlet Indonesia telah menerima kepastian bonus sebesar 1 miliar rupiah untuk setiap medali emas melalui pernyataan resmi Presiden, atlet Malaysia masih diminta untuk bersabar dan menunggu proses. Rasa iri pun tak terhindarkan. Bukan semata karena besarnya nilai bonus, tetapi karena adanya kepastian yang jelas. Atlet Malaysia melihat bagaimana rekan-rekan mereka di Indonesia pulang membawa medali sekaligus jaminan masa depan. Sementara mereka sendiri harus kembali dengan janji yang masih berada di meja pembahasan. Perbandingan ini membuat jarak emosional antara atlet dan pemangku kebijakan semakin terasa. Sesuatu yang sebelumnya jarang muncul secara terbuka di Malaysia. Polemik ini tidak berhenti di kalangan atlet. Para pengamat olahraga Malaysia turut angkat bicara. Banyak yang menyayangkan cara komunikasi yang dilakukan oleh TMJ. Mereka menilai janji yang diucapkan di ruang publik seharusnya telah melalui perhitungan matang. Dalam pandangan para analis, kegagalan memenuhi janji tepat waktu justru berpotensi merusak kepercayaan atlet dan mencoreng citra tata kelola olahraga nasional. Sejumlah pengamat bahkan menyebut situasi ini sebagai sebuah blunder besar. Bukan karena niat memberi bonus, melainkan karena janji tersebut dilempar sebelum adanya kepastian kebijakan. Di era keterbukaan informasi, setiap pernyataan pejabat olahraga akan dengan cepat membentuk ekspektasi publik yang sulit ditarik kembali. Sorotan kemudian meluas hingga ke media internasional. Beberapa media asing mengangkat polemik ini sebagai kontras tajam dengan Indonesia. Jika Indonesia dipuji karena keberanian dan komitmen nyata terhadap atletnya, Malaysia justru disorot karena ketidakpastian dan konflik internal. Narasi ini menempatkan Malaysia dalam posisi defensif di mata dunia. Media internasional menilai polemik bonus ini sebagai cerminan persoalan tak kelola olahraga. Mereka menyoroti dampak janji yang tidak ditepati terhadap mental atlet dan kepercayaan publik. Perbandingan dengan Indonesia semakin menegaskan adanya kesenjangan dalam pengambilan keputusan dan keberanian politik di bidang olahraga. Pada akhirnya SEA Games 2025 tidak hanya meninggalkan catatan prestasi, tetapi juga pelajaran besar. Bagi Malaysia, ini adalah pengingat akan pentingnya kehati-hatian dalam berjanji, serta ketegasan dalam mengambil keputusan.
Bagi atlet, ini menjadi refleksi bahwa perjuangan di arena tidak selalu berbanding lurus dengan kepastian di luar lapangan. Sementara itu, TMJ masih meminta waktu. Waktu untuk membuktikan bahwa janji tersebut bukan sekadar ucapan. Namun bagi para atlet yang telah menunggu, waktu adalah sesuatu yang semakin mahal. Dan bagi publik Asia Tenggara, polemik ini menjadi bukti bahwa di era olahraga modern, komitmen dan kepastian sama pentingnya dengan medali. Terus terang saya rasa isu ini sangat memalukan. Atlet sudah buat kerja mereka di gelanggang, bawa pulang pingat dan harapan rakyat. Tapi bila masuk bab penghargaan, semuanya jadi kabur. Janji yang dibuat secara terbuka sepatutnya ada perancangan, bukan lepas kejohanan baru nak minta masa. Ini bukan soal wang semata-mata, ini soal maruah atlet. Saya sokong atlet 100%. Kalau dari awal memang belum ada kelulusan rasmi, kenapa janji besar dikeluarkan depan kamera? Sekarang bila atlet tanya, mereka pula disuruh bersabar. Bandingkan dengan Indonesia, jelas mereka lebih tegas dan berani buat keputusan. Kita patut belajar, bukan cari alasan. Masalah sebenar ialah komunikasi. Atlet rasa dikhianati sebab janji itu jadi sumber motivasi mereka. Bila realitinya berbeza, mental mereka jatuh. Kita selalu bercakap soal pembangunan sukan, tapi perkara asas macam menghargai atlet sendiri pun gagal diurus dengan baik. Ini pengajaran besar untuk semua pihak. Saya faham proses pentadbiran memang rumit, tapi jangan lupa atlet juga manusia. Mereka ada keluarga, masa depan, dan pengorbanan yang tak semua orang nampak. Bila negara lain boleh beri kepastian, kenapa kita masih terperangkap dengan alasan prosedur? Isu ini akan beri kesan jangka panjang kalau tak ditangani dengan betul. Isu ini buat imej sukan Malaysia jatuh di mata dunia. Media luar pun sudah mula bandingkan kita dengan Indonesia. Bukan soal siapa lebih kaya, tapi siapa lebih menghargai atlet. Kalau kepercayaan atlet hilang, jangan terkejut kalau prestasi masa depan turut terjejas. Ini bukan isu kecil. Saya harap polemik ini jadi titik perubahan. Jangan ulang kesilapan sama. Atlet perlukan kepastian, bukan janji kosong. Kalau betul nak bangunkan sukan, pemimpin kena belajar bercakap selepas ada keputusan, bukan sebelum. Atlet sudah berkorban tenaga dan masa muda mereka. Jangan tambah luka dengan ketidakpastian.